Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya. Dan juga jangan lupa di komen ya. Oke, lanjut saja kita ke cerita. Istri yang tak dianggap. Bab 17. Cantik sekali. Apa kita bisa membukanya sekarang? Tanya Kenja. Bisa, Tuan Muda, jawab Dokter Rapi. Dokter Rapi perlahan mendekati Anggun dan ingin meraih perban di wajah wanita itu. Namun tiba-tiba Anggun menghalangi tangan Dokter Rapi karena takut mereka akan ketakutan saat melihat wajahnya. Dokter, sebaiknya biarkan saja saya dibalut seperti mumi. Saya takut kalian akan jijik setelah melihat wajah burukku. Dokter Rapi menyunggingkan senyumnya saat mendengar ketakutan Anggun. Dokter Rapi yang sudah biasa menghadapi ketakutan pasien bedah plastik sangat memaklumi tindakan Anggun tersebut. Nona tidak perlu khawatir karena kami sudah melakukan bedah plastik pada wajah dan tubuh Nona Anggun. Jadi saya pastikan kekhawatiran Nona tidak akan terjadi. Bedah plastik? Apa itu semacam operasi plastik? Ya, itu bahasa umum. Sekarang kita akan melihat hasilnya. Apa itu benar, Pak Dokter? Apa wajah saya bisa kembali seperti semula? Dokter Rapi terdiam. Dia jadi bingung harus menjelaskan apa pada Anggun. Sebaiknya Anda lihat saja hasilnya nanti. Anggun mengangguk setuju. Perlahan Dokter Rapi melepas perban satu persatu. Sementara itu, Kenza yang penasaran dengan hasilnya mendadak jadi ikutan tegang. Pria itu tidak henti-hentinya menggerakkan jarinya saat tangan itu bersarang di dagunya. Setelah melepas seluruh perban di wajah Anggun, mata Kenza terbelalak saat melihat kecantikan yang Anggun miliki. Wajah Anggun benar-benar sempurna meskipun tanpa sentuhan make up. Dia cantik sekali, ucap Raka lirih namun masih bisa didengar oleh Kenza yang berada di sampingnya. Kenapa kalian menatapku seperti itu? Apa operasinya gagal dan wajahku masih terlihat jelek? Tanya Anggun. Di sana ada cermin besar. Apa Anda ingin melihat wajah baru Anda? Tanya Dokter Rapi. Wajah baru? Anggun yang penasaran perlahan turun dari tempat tidur dan sedikit tergesa-gesa saat ingin berada di depan cermin. Anggun sangat terkejut saat melihat wajah asing yang berada di depan cermin. Dia tahu itu bukan wajahnya, karena dia tahu wajahnya tidak sesempurna itu. Kenapa kalian merubah wajahku total begini? Anggun menatap Dokter Rapi dengan penuh tanda tanya. Ini bukan salah dokter, tapi ini salahku, karena aku yang menginginkan wajahmu seperti itu. Jawab Kenza. Anda? Kenapa? Apa kamu tidak suka dengan wajah barumu? Kalau tidak suka, kita bisa menggantinya dengan kulit orang mati. Bukan tidak suka, tapi ini terlalu sempurna untukku. Tapi aku masih menginginkan wajah asliku. Bagaimana aku tahu wajah aslimu? Memangnya aku ini paranormal? Hanya wajah ini yang terpikir olehku. Bahkan aku terpaksa harus mendatangkan dokter bedah dari Jerman. Aku sangat sedih kamu tidak menghargai pengorbananku, ujar Kenza berpura-pura memasang wajah sedih. Padahal yang sebenarnya terjadi, Kenza sangat takut disalahkan karena telah lancang merubah total wajah Anggun. Maaf Tuan, seharusnya sikapku tidak begitu padamu. Seharusnya aku berterima kasih banyak padamu, bukan malah banyak mengeluh. Terima kasih ya Tuan Kenza. Tapi bagaimana caraku mengganti biaya operasinya? Ini pasti sangat mahal. Dokter Rapi, jika operasi seperti ini kira-kira memakan biaya berapa? Tanya Kenza. 5 miliar Tuan. Dokter Rapi menyebutkan angka sesuai kode yang diberikan oleh Kenza. 5 miliar? Itu banyak sekali, ujar Anggun sok. Nanti saja kita hitung-hitungannya. Belum lagi ditambah mobil sportku rusak parah saat menolongmu waktu itu. Mobil?
Berapa kerugian mobil Anda, Tuan? Sekitar 1 miliar. Apa? Ya Tuhan, kalau tahu begini, aku lebih baik memilih mati daripada hidup banyak hutang. Bagaimana caraku membayarnya? Meski aku jadi pembantu seumur hidup, aku rasa tidak akan lunas juga, ujar Anggun lirih, namun masih bisa didengar oleh Kenza. Nanti kita bicarakan soal ini. Yang terpenting sekarang, kamu harus pulihkan dulu tubuhmu. Tapi ingat, jangan coba-coba kabur. Saya tidak berani, Tuan. Apa sebaiknya kita pergi hari ini saja? Takutnya biaya rumah sakit semakin membengkak. Sudah terlanjur basah. Tunggu sampai 3 hari lagi. Aku tidak mau dibuat susah lagi olehmu. Iya, istirahatlah. Baik. Kenza melangkah pergi sembari mengulum senyumnya. Sesampai di ruangannya, Kenza tidak tahan lagi untuk meledakkan tawanya. Kamu lihat ekspresi wajah lucunya tadi? Dia terlihat seperti anak kelinci yang menggemaskan, ucap Kenza sembari terkekeh. Iya, dia sangat cantik dan menggemaskan. Sepertinya aku jatuh cinta pada pandangan pertama pada gadis itu. Kenza, bolehkah aku mendekatinya? Tanya Raka. Tawa Kenza langsung mereda seketika. Entah mengapa dia sama sekali tidak senang Raka mengatakan hal itu. Jangan gegabah. Kamu bahkan belum menyerahkan hasil penyelidikmu tentang dia waktu itu. Iya, aku sampai lupa memberitahumu soal itu. Orang suruhan kita sudah memberikan hasil penyelidikannya 2 minggu yang lalu. Lalu apa hasilnya? Aku belum membacanya. Berkas itu kuletakkan di bawah loker meja kerjamu. Baiklah, aku akan melihatnya besok. Kring, suara ponsel Kenza berdering. Pria tampan itu melihat ke arah layar ponselnya dan berdecak seketika. Ada apa? Mama, kenapa tidak diangkat? Papa dan Mama pasti menyuruhku pulang lagi dan membahas perihal perjodohan itu lagi. Kali ini kamu harus tegas pada Lilis. Kalau dia masih tidak setuju diajak nikah, lebih baik kamu mencari wanita lain saja. Omong kosong. Aku tidak mau menikahi wanita lain selain Lilis. Hanya dia yang aku cintai. Tapi sepertinya dia tidak mencintaimu. Kalau dia mencintaimu, tentu dia tidak mementingkan karirnya daripada hubungan kalian. Padahal kamu bisa memberikan dia segalanya. Aku tidak menyalahkannya karena dia masih terlalu muda untuk menikah. Usianya baru 24 tahun. Dia ingin menikah di usia 27. Memang ideal untuk ukuran seorang model internasional. Usia 24 sudah terbilang matang untuk menikah. Usiamu sekarang sudah 30. Kalau kamu menunggunya 3 tahun lagi, itu artinya kamu sudah terbilang telat menikah. Aku akan setia menunggunya. Raka hanya bisa menghela napas panjangnya. Kenza sepertinya sudah berada di tahap obsesif mencintai Lilis, darah cantik blasteran Jawa dan Jepang itu. Sebaiknya kamu telepon balik papa dan mamamu. Tidak baik mengabaikan orang tua seperti itu. Kenza kembali membuat panggilan untuk orang tuanya, yang segera diterima oleh mamanya itu. Apa pekerjaan lebih penting dari orang tuamu? Hampir 3 bulan kamu tidak pulang ke rumah utama. Apa kamu mau jadi anak durhaka? Mama, ngomong apaan sih, Ma? Kok jahat begitu? Habisnya kamu jahat duluan. Tidak pernah menengok keadaan orang tua di sini. Apa kamu ingin menghindar dari perjodohan itu? Jangan harap ya. Pokoknya Mama ingin kamu pulang sekarang juga. Papa dan Mama sudah menyiapkan calon untukmu. Tidak usah lagi kamu nunggu-nunggu si Lilis yang tidak jelas itu. Hardik Dahlia. Iya, Kenza pulang sekarang. Kenza langsung mengakhiri panggilan itu dan memijat kepalanya yang tidak pening. Ada apa? Sesuai dugaanku, mereka ingin kembali memperjodohkanku dengan pilihan mereka yang tidak jelas itu. Sebaiknya kamu pulang dulu. Bicarakan ini dengan kepala dingin. Jika bisa, kamu bujuk Lilis untuk segera pulang. Kamu harus tegas, Kenza. Bila perlu, kamu buat pilihan untuk dia. Kenza mengangguk. Pria tampan itu menenggang pergi untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dia sangat berharap orang tuanya tidak lagi memaksa dirinya untuk mengikuti perjodohan yang diatur oleh mereka. Bersambung. Oke,
Jangan lupa like, komen, share untuk bantu admin, dan subscribe-nya. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih yang sudah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.